Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung. Selamat datang yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam Kak Melati, Kak Wardah, Kak Salbiah, Kak Neneng. Sehat semua teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semakin sehat dan semangat. Ini saya lagi agak gatel teman-teman hidungnya. Jadi agak terlambat. Sedang agak mampet ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang Masya Allah luar biasa ya, luar biasa, dahsyat sekali, yang kita rasakan setiap saat, setiap detik, bahkan setiap sepersekian detik. Maka segala kenikmatan ini wajib terus kita syukuri agar Allah terus memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Kamis, kita kembali dipertemukan oleh Allah di forum ini, walaupun hanya melalui via live streaming. Mudah-mudahan tidak ya mengurangi kekhusyuan kita, mengurangi esensi dari makna terapi langit itu sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Luar biasa ya. Ketika ditanya kabar itu jawabannya jangan baik gitu ya. Kita jangan sampai seperti orang rata-rata. Jangan sampai kita seperti orang kebanyakan ya. Tapi kita sebaiknya alangkah luar biasanya kalau kita di atas orang rata-rata. Yuk, setuju nggak teman-teman? Kita harus di atas manusia rata-rata. Kalau manusia rata-rata kan hanya sekedar bangun tidur, kemudian sholat, ya, mandi, aktivitasnya biasa saja. Ketika ditanya gimana kabarnya, oh ya baik, gitu ya. Hidupnya datar-datar saja teman-teman. Ayo kita menjadi manusia yang terbaik, berusaha ya, paling tidak berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lah, gitu ya. Walaupun sebetulnya kita tidak bersaing dengan orang lain, tapi sebetulnya kita bersaing dengan diri sendiri. Dan setiap orang ini punya zona waktunya sendiri-sendiri. Ada zona kesuksesan sendiri-sendiri. Jangan gunakan kaki orang lain untuk mengukur sepatu, ya. Jangan gunakan badan orang lain untuk mengukur baju kita. Setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Ya, tapi paling tidak kita berusaha ya untuk menjadi manusia yang terbaik, karena Allah sampaikan sebetulnya ini dalam Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian ini adalah umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf
mencegah dari hal yang mungkar, dan mengajak beriman kepada Allah. Gitu ya. Jadi di dalam Ali Imran 110 ini Allah sampaikan bahwa kita sebetulnya berpotensi menjadi umat yang terbaik, teman-teman. Walaupun ini ayat ya, di Ali Imran 110 ini dinisbatkan untuk para generasi sahabat ya. Generasi sahabat ini adalah generasi yang terbaik, teman-teman. Nah, maka sebetulnya kita masih punya potensi menjadi manusia terbaik. Gimana caranya? Ya pelan-pelan, ya pelan-pelan kemudian kita perbaiki dari hal-hal yang terkecil dulu. Hal-hal yang terkecil dulu sampai kemudian jadi ada dua ya yang perlu kita perbaiki, dunia akhirat nih. Dunianya kita perbaiki, akhiratnya kita perbaiki. Gitu ya. Jangan bilang tidak kuat. Yuk, bareng-bareng insya Allah kita akan semakin kuat, insya Allah. Kalau tidak kuat mungkin karena sendirian ya, Kak Wardah. Kalau bareng-bareng itu insya Allah akan semakin ringan. Karena ibaratkan teman-teman mungkin pernah ikut jalan santai ya, gerak jalan, atau dulu ketika sekolah mungkin olahraga ya. Ketika olahraga itu kalau sendirian kan pasti males. Ya kan? Jalan-jalan sendiri, lari-lari sendiri pasti males. Tapi kalau bareng-bareng atau misalkan jalan-jalan kemana, naik gunung atau apapun itu, aktivitas yang dilakukan sendirian itu biasanya memang berat ya kan? Memang berat, begitu berat. Fisiknya juga jadi lemes. Fisiknya jadi lemes karena pengaruh hati. Hatinya malas-malasan karena nggak ada temennya. Tetapi begitu ada temennya, ya kan, itu terasa ringan loh. Nah, maka teman-teman, demikian juga dengan agama ini, dengan kehidupan ini, dengan ujian ini, jangan pernah merasakan lelah. Karena pasti teman-teman, pasti itu manusia akan diuji loh. Nggak mungkin tidak. Bahkan semakin kita berusaha menaikkan kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, di situ ujiannya semakin berat. Jadi teman-teman beruntunglah yang saat ini merasa ada ujian yang begitu berat, begitu luar biasa. Bahkan sampai kemudian kita merasa nggak sanggup. Bisa jadi, ayo berpikir positif. Bisa jadi Allah ini sedang menaikkan derajat kita. Iya betul Kak Wardah. Kak Wardah tidak sendirian. Jangan-jangan ini Kak Wardah belum masuk ke dalam grup ya. Ada di antara teman-teman yang sudah tidak sanggup, pasti biasanya belum masuk ke dalam grup. Kalau sudah masuk ke dalam grup, biasanya belum praktek. Karena kalau sudah praktek terapi langit, itu insya Allah teman-teman akan ada banyak perubahan. Minimal hatinya mulai tenang dulu. Kalau hati mulai tenang, biasanya nanti muncul rasa bahagia. Kalau sudah muncul rasa bahagia, nanti akan banyak keajaiban yang hadir di dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam grup, insya Allah nanti akan kita sampaikan caranya setelah kita terapi Al-Quran. Ya, jadi seringkali kita merasa bahwa diri kita ini orang yang paling mendapatkan banyak masalah begitu berat. Maka saya katakan teman-teman, demi Allah, masalah yang paling berat itu bukan ada pada diri kita loh. Tapi ada pada Nabi dan Rasul, teman-teman. Itu masalah ujian terberat itu ujiannya mereka, Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu para sahabat, setelah itu kemudian para generasi tabi'in, generasi setelah sahabat ya, kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'in. Nah ini generasi-generasi yang ujiannya paling berat. Kita itu belum seberapa loh. Ya, kita itu belum seberapa. Jadi ada ini ya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Jadi Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah ayat 214 ya. Perhatikan teman-teman, nanti teman-teman cek ya. Ayo yang merasa punya ujian berat, ya, yang merasa punya ujian berat, yuk ngacung. Sekarang komentar. Tugas saya di sini insya Allah membersamai teman-teman. Saya bukan tugasnya menyelesaikan masalah teman-teman, tapi saya sebagai rambu-rambu. Insya Allah saya di sini posisinya adalah sebagai rambu-rambu jalan. Kalau rambu-rambu jalan kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau kita ingin menuju misalkan dari Jogja
ke Jakarta tuh. Jogja ke Jakarta. Kita tinggal ngikuti rambu-rambu atau ngikuti GPS. Nah, insya Allah saya di sini sebagai GPS-nya, saya ambil, saya hanya perantara ya. GPS-nya itu adalah Al-Quran dan hadis. Gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya insya Allah bisa menunjukkan teman-teman melalui ya perantara Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Jadi, kita patokannya, GPS kita, itu adalah Al-Quran dan hadis, teman-teman. Nanti teman-teman cek ya. Ini bagi yang mengimani Al-Quran, semuanya iman ya kepada Al-Quran ya, sebagai petunjuk hidup kita. Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan loh, tapi di situ petunjuk, teman-teman. Kita sebenarnya sudah punya, ibaratkan kamus ya. Kamus, terus kemudian kunci jawaban, itu sudah kita pegang sebetulnya. Ada di rumah-rumah kita. Tapi sayangnya kunci jawaban itu, kamus itu, tidak pernah kita buka, tidak pernah kita pelajari, apalagi sampai kita hafalkan, apalagi kemudian kita baca terjemahnya, tafsirnya, ya. Padahal kunci hidup itu sudah ada di rumah-rumah kita, teman-teman. Al-Quran dan hadis. Allah sampaikan nanti teman-teman, yuk nanti dibuka, ya. Pertama surat Al-Ankabut ayat 2, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dibiarkan begitu saja ketika mengucapkan aku beriman, sementara mereka tidak diuji? Ya, ini kalimat-kalimat sapaan indah Allah sebetulnya yang terkesan mengancam, tetapi itu sebetulnya kalimat kasih sayang Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Nanti silakan dicek ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Ya, ketika mengucapkan aku beriman sementara mereka tidak diuji, gitu ya. Nah, dengan ayat ini sebetulnya sebuah pertanda, sebuah peringatan bahwa setiap kita mengucapkan ya Allah aku beriman kok, aku percaya kepadamu ya Allah, maka saat itulah siap-siap untuk mendapatkan ujian Allah. Ujian Allah itu bukan karena Allah benci kepada kita, teman-teman ya. Ujian Allah itu bisa jadi Allah sayang dengan kita. Bukankah di dalam kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan ujian-ujian dalam artian secara nilai dunia, ya kan? Kita lulus SD, kenaikan kelas setiap SD, ada ujian nggak? Ada pasti, ujian kenaikan kelas, ya kan? Kadang kita nggak bisa ngerjakan, aduh matematika ini gimana, sulitnya. Aduh fisika gimana, SD belum ada fisika ya. SMP, naik masuk ke SMP ya, ada ujian ya kan? Kita mengerjakan ujian, wah kok sulit ini. Kemudian setiap kenaikan kelas, kelulusan SMP, kelulusan SMA, masuk perguruan tinggi, lulus ya, kelulusan ada ujian semua. Termasuk tadi ya, CPNS tuh. Ujian, ada ujiannya untuk menjadi seorang PNS. Ini ada ujiannya teman-teman, nggak kemudian begitu saja masuk. Ya. Demikian juga masuk ke dalam surganya Allah, apalagi pasti akan ada ujian-ujian. Karena sebetulnya fitrahnya manusia itu dia mengharapkan ujian, teman-teman. Mengharapkan sebuah, ada namanya kompetisi, berkompetisi. Ya. Ada sebuah tantangan, ibaratkan permainan bola. Permainan bola, teman-teman, asik nggak? Main bola itu, sepak bola ya, itu nggak ada musuhnya. Nggak ada musuhnya, asik nggak kira-kira? Kita yang nonton kan, apain ini kurang kerjaan, main bola kok nggak ada musuhnya, ya kan? Nah itu fitrah manusia loh. Ayo pahami fitrah manusia, itu memang butuh berkompetisi, ya. Terus kemudian butuh sebuah ujian. Maka teman-teman, bagaimana mensikapi ujian ini? Anggap sebagai sebuah permainan saja. Anggap sebagai sebuah game. Ya. Mungkin teman-teman lihat anaknya sering main game, begitu asyik gitu ya. Kenapa mereka tidak tertekan? Waduh ini kok susah banget, musuhnya berat, nangis, kemudian nangis, marah-marah, ngamuk gitu kan. Ya, walaupun ada yang seperti itu, tapi rata-rata ya pasti kan bahkan sampai kecanduan game ya. Nah, khusus masalah kecanduan game kita akan bahas di akun terapi anak. Nah, ini kita bisa melihat orang yang suka main game itu karena apa? Padahal game itu kan menjerumuskan diri dalam masalah, ya kan?
main game itu pasti ada musuhnya. Nggak mungkin game nggak ada musuhnya. Main game itu pasti ada tantangan yang harus diselesaikan. Ayat 2 Kak Ida Gusti. Ya, Al-Ankabut ayat 2. Terus kemudian cek lagi Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah di sini menyapa kita dengan kalimat cintanya. Apakah kalian mengira akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sementara belum datang ujian kepada kalian seperti halnya ujian orang-orang terdahulu? Yang dimaksud ini adalah Nabi Rasul, para sahabat, orang-orang yang solih ya, salafus solih. Mereka kemudian mendapatkan ujian yang begitu berat, mendapatkan goncangan, kemudian begitu dahsyat ujiannya, goncangan yang luar biasa, sampai kemudian orang-orang beriman waktu itu mengatakan, bila mana pertolongan Allah datang? Kapan ini pertolongan Allah datang? Kenapa ujian kami begitu dahsyat? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib, teman-teman. Pertolongan Allah itu dekat. Maka pertolongan Allah dari mana datangnya? Bagaimana cara mendatangkan keajaiban dari Allah? Maka perlu kita buka kamus kehidupan kita, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi Allah sapa kita ya di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, qul ya ibadiyalladzina amanu asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Maka teman-teman, yuk kita buka kalimat cintanya Allah, surat cintanya Allah yang berisi petunjuk kehidupan kita. Insya Allah ya. Jadi memang secara fitrah kita memang memiliki ini ya. Ada fitrah untuk berkompetisi. Berkompetisi dalam kehidupan ini, teman-teman. Ketika kita sudah bisa melewati ujian-ujian, maka kita akan naik level tuh. Ya, naik level. Begitu teman-teman. Nah, maka seperti tadi ya, sebuah Al-Baqarah 214, Kak Neneng. Al-Baqarah 214, ya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat anak kita asyik bermain game, padahal game di situ ada tantangan yang harus diselesaikan, ada musuh yang harus dibantai, ya. Ada teka-teki yang harus dipecahkan, maka kenapa kita bisa tidak heran dengan anak kita yang begitu menikmati game? Ya, karena memang bermain game itu bagi mereka ya, yang menyukai game itu sangat mengasihkan. Nah, maka teman-teman, ini tips ya. Ini tips. Bagi teman-teman ya yang ingin menikmati masalah. Ada nggak kira-kira yang ingin menikmati masalah? Az-Zumar 53, Kak Ida Gusti. Az-Zumar 53. Nanti bisa dicek ya. Nah, bagi teman-teman, ya siapa yang mau menikmati masalah? Yang ingin menikmati masalah. Semakin besar masalah, semakin nikmat. Semakin besar masalah, semakin bahagia. Ada nggak? Yuk, komentar. Saya tunjukkan caranya. Jadi semakin besar masalah, ya, semakin besar hutang, semakin rumit masalah rumah tangga, lo harus dinikmati loh, karena pasti tidak mungkin lepas dari yang namanya masalah. Karena tidak mungkin lepas, tidak mungkin bebas masalah. Semua orang pasti punya masalah. Nah, kan malah ia harus dinikmati. Gimana kalau tidak dinikmati? Stres malah. Kalau tidak dinikmati kan stres. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya kan? Masalah itu harus dinikmati, teman-teman. Bukan kemudian dihadapi dengan stres, dihadapi dengan emosi, dihadapi dengan tangisan, dihadapi dengan menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Padahal justru semakin menambah masalah. Yuk, ya kan?
teman-teman sedih, teman-teman capek, maka selesaikan dengan cara yang nikmat. Caranya adalah begini. Biar kita semakin bahagia, ada masalah kok semakin bahagia. Iya, ada tekniknya. Jadi, tekniknya adalah dengan cara latihan. Kita melatih diri kita untuk semakin meyakini bahwa, ini tahap pertama ya, meyakini bahwa Allah sudah menetapkan takdir terindah kelak suatu saat di waktu yang sudah Allah tentukan yang kita belum ketahui. Iya, untuk saat ini kalau sudah terlanjur banyak hutang, teman-teman, dinikmati dulu. Bukan kemudian nanti hutang lagi ya. Tidak. Masalah yang sudah terlanjur terjadi, maka kemudian kita terima dulu. Kita terima dulu nih. Jangan kemudian kita tolak, teman-teman. Karena kalau kita mau nolak seperti apapun, kalau takdir ujian kehidupan itu sudah Allah tetapkan untuk diri kita, kita tidak bisa kuasa menolaknya. Maka yang bisa kita lakukan adalah pertama menerima dulu. Ya, tahapnya ya. Pertama terima dulu. Ya Allah, alhamdulillah atas masalah hidup ujian ini yang aku hadapi. Yuk, dicatat. Saya biasa memberikan contoh catatan. Ini agak sedikit mundur ya terapinya, karena ini sudah termasuk terapi. Jadi kita perlu memahami bahwa terapi itu tidak selamanya terapi Al-Quran. Kita perlu menterapi pikiran kita. Ini jauh lebih penting, teman-teman. Kita mau diruqyah berapa kali pun, 1000 kali pun, kalau pikiran kita belum diterapi dengan terapi pemikiran positif, maka tidak akan memberikan efek tuh terapi Al-Quran. Mungkin bisa memberikan efek, tapi kemudian akan mental lagi. Gitu ya. Az-Zumar 53, Kak Sarah. Az-Zumar 53. Nah, maka teman-teman, yang pertama harus kita lakukan adalah, ini saya ikut catat ya, menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah atas masalah yang kita hadapi. Nah, ini yang pertama, menerima takdir Allah. Terus kemudian, ya, berpikir positif. Ini tahap-tahapnya teman-teman ya. Tahap-tahapnya insya Allah teman-teman akan bisa menikmati masalah. Paksakan berpikir positif. Menerima takdir Allah. Terus kemudian ucapkan alhamdulillah, fokus bersyukur ya, berpikir positif bahwa Allah ini sudah siapkan takdir terindah. Allah sudah menyiapkan solusi yang sebetulnya solusi itu insya Allah sangat-sangat dekat sekali, teman-teman. Yuk yakini ya. Nah, gimana caranya berpikir positif? Masuk ke grup. Masuk ke dalam grup, kita akan belajar terapi berpikir positif, terapi bahagia. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Sedikit saya spill ya, cara masuk ke dalam grup. Grupnya gratis, syaratnya 2. Teman-teman ikuti terapinya sampai tuntas. Dan yang kedua, doakan seluruh member terapi langit agar sehat, agar bebas hutang, agar dapat rezeki berlimpah, agar selesai masalah rumah tangganya. Oke Awardah, sebentar, saya sedang berikan rambu-rambunya. Bagaimana agar meningkatkan kualitas iman takwa kita. Karena seringkali iman kita lemah, kenapa? Allah tidak kelihatan. Ya, ini yang membuat iman kita lemah. Kita merasa nggak sabar, kita emosian, kita merasa nggak ada penolong, kita merasa sendirian. Kenapa? Kita tidak bisa melihat Allah. Nah, sebentar lagi insya Allah kita akan tingkatkan kualitas iman kita dengan meyakini bahwa Allah benar-benar ada dan Allah benar-benar menyayangi kita. Allah benar-benar sedang menolong kita. Sebentar lagi saya sampaikan. Sebentar kelanjutan dari ya, ini poin-poin bagaimana menikmati masalah hidup sebentar lagi akan saya sampaikan. Saya izin menyampaikan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Ini live-nya teman-teman ya. Silakan klik di sini pojok kiri atas. Kemudian muncul seperti ini, ditekan. Kemudian di situ ke bio profil saya ada namanya tulisan grup terapi gratis di sini ya. Di atas telepon dan alamat. Kemudian diklik saja yang terapilangit.com. Maka teman-teman akan diarahkan ke sebuah halaman. Nah, itulah halaman yang berisi link menuju grup. Silakan teman-teman
pencet yang paling atas ya. Khusus untuk masalah hutang, teman-teman bisa masuk ke dalam grup pelatihan bisnis di sini. Gitu. Ya, insya Allah apapun teman-teman pertanyaannya, insya Allah nanti akan kita jawab. Ya, silakan ya, nanti bisa bergabung. Kalau yang Kak Desta kayaknya sudah masuk grup deh. Ya. Nanti yang ketinggalan, nanti insya Allah setelah ini akan saya sampaikan lagi bagaimana cara masuk ke dalam grup. Izinkan saya menyampaikan bagaimana cara menikmati masalah hidup. Yang pertama, menerima takdir Allah. Ya Allah, alhamdulillah atas takdirmu ya yang begitu luar biasa. Izinkan kuatkan jiwa ini, hati ini ya Allah. Oh, yang cara menikmati masalah. Oke. Pertama, menerima takdir Allah. Jangan ditolak. Semakin kita menolak, maka semakin berat masalah itu. Tapi diterima dulu. Nanti kita ucapkan ya dengan energi positif, kalimat-kalimat positif yang sebentar lagi akan kita ucapkan bareng-bareng. Sebentar lagi. 5 menit ya. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas takdir indahmu saat ini yang sedang kurasakan. Jadi kita lihatnya dari sisi indahnya begitu. Terima takdir Allah. Terus kemudian berpikir positif tadi ya. Menerima takdir Allah, kemudian selalu berpikir positif. Bagaimana caranya masuk ke dalam grup? Kita akan bimbing teman-teman bareng-bareng untuk bisa bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita detik ini saat ini. Dan kita bisa berkaca dari masalah orang lain, teman-teman. Di dalam grup itu kan dikunci grupnya ya. Nanti setiap Jumat jam 4 sampai jam 5 sore WIB, Kak Unggul Jaya, betul, silakan berwudu dulu. Dan setiap Jumat jam 4 sampai jam 5 WIB grup itu akan dibuka. Nah, grup dibuka biasanya orang konsultasi di grup ya. Waduh, aku punya hutang 1 miliar. Nah, teman-teman yang punya hutang 100 juta lebih lega kan? Ya. Masya Allah, ada yang punya hutang lebih banyak. Keluargaku berantakan, terus macam-macam, keluhan, sakit kronis, sudah divonis kanker. Kita yang cuma kena darah tinggi, ya, alhamdulillah ya Allah, masalahku nggak seberat masalah dia. Nah, maka di situ muncul rasa syukur, bukan bersyukur atas masalah orang lain ya, tapi kita bersyukur atas diri sendiri karena masalah kita itu tidak seberat masalah orang lain. Saya yakin teman-teman yang merasa tertekan dengan dirinya, merasa beban hidupnya begitu berat, saya yakin tidak pernah melihat masalah orang lain. Ayo cek teman-teman video di Palestina ya. Itu betapa berat ujian mereka loh. Itu ngeri sekali. Kalau kita berada di posisi mereka, yakinlah kita tidak akan pernah sanggup. Kehilangan semua orang-orang yang dicintai, kehilangan anak-anaknya, rumahnya hancur berantakan. Kehilangan orang-orang terdekat yang disayangi, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan orang tuanya. Di depan matanya coba. Rumahnya dihancurkan, dibom. Badannya hancur. Kalau kita melihat masalah orang lain, kita terasa, ya Allah, alhamdulillah, masalahku tidak seberat masalah saudara-saudaraku di Palestina. Ya, jadi pertama hati tenang dulu, Bismillah, Bismillah ya Allah, alhamdulillah, iya. Jadi, wah sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya. Jadi saking hancurnya badan ya para penduduk, para warga di Palestina ini, para warga yang lain itu sampai mengumpulkan jadi satu kantong teman-teman, dikumpulkan. Ini bagian kepalanya, ini bagian nggak tahu potongan daging yang mana, ini nggak tahu daging yang mana, disatukan jadi satu. Terus kemudian campur, barangkali itu campur dengan jasadnya orang lain. Kemudian diberikan kepada keluarganya. Bisa dibayangkan teman-teman, seandainya posisi kita ada di posisi mereka, tidak bisa dibayangkan. Iman kita tidak sekuat iman mereka. Ya, iman kita begitu lemah, begitu rapuh. Kita sebetulnya nggak, dalam artian mereka itu mendapat ujian, tapi kemudian mereka ujiannya begitu nikmat. Ya, sudah siap-siap
begitu jelas nyata surga ada di hadapan mereka. Sementara ujian kita ujiannya kayak di pinggir jurang gitu loh. Ringan tapi siap-siap masuk ke dalam jurang. Ini kan ngeri. Ya. Maka teman-teman, ayo kita bersyukur kita aman di Indonesia, alhamdulillah ya Allah. Badan kita masih utuh, kita lihat ya. Ya Allah utuh ya Allah. Saya punya kepala, saya masih dikaruniai akal. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Ya, yakini takdir Allah indah. Tadi menerima takdir Allah dengan sepenuh hati untuk bisa menikmati masalah ya. Terus kemudian ya, berpikir positif dengan cara bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Betul sekali Kak Desta. Jadi ada seorang perempuan di Palestina mengatakan begini. Ketika mereka di dalam rumah pun tidur. Ya, kalau teman-teman emak-emak, para akhwat di rumah kan biasanya lepas hijab ya. Nggak pakai hijab lagi. Toh nggak ada orang lain. Tapi mereka teman-teman, warga Palestina, para perempuan, itu tetap pakai jilbab, pakai hijab di dalam rumahnya. Ketika ditanya, kenapa kamu selalu pakai hijab di dalam rumah, walaupun tidak ada siapa-siapa? Apa jawabannya? Saya khawatir ketika nanti rumah saya diledakkan, ketika gedung bangunan ini hancur, rumah saya hancur, ketika saya meninggal, ya, saya tidak ingin aurat saya terlihat orang lain. Masya Allah ya. Masya Allah, subhanallah. Kita kehabisan kata-kata pokoknya lah. Dengan saudara-saudara kita. Bahkan di dalam rumah pun berhijab coba. Dengan alasan apa? Takut ketika nyawa mereka dicabut, rumahnya dihancurkan, takut auratnya kelihatan. Sampai segitunya loh teman-teman. Sampai segitunya. Kita di Indonesia aman ya, bahkan keluar rumah santai aja, buka hijab kita ya. Ya Allah, insyaallah. Astagfirullahaladzim, sungguh miris. Nah, yang ketiga teman-teman, yuk, cara menikmati masalah ya. Yang ketiga, yakini seyakin-yakinnya, saya ikut catat ya. Yakini seyakin-yakinnya takdir Allah itu indah. Jadi begini, bagaimana cara meyakini takdir Allah itu indah? Ya, kita seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kenapa anak kita bisa begitu menikmati game, padahal game ini banyak masalah. Game ini harus menyelesaikan teka-teki, harus menyingkirkan musuh. Maka teman-teman, anggap dunia ini adalah sebuah permainan. Ya, jadi memang dunia ini sebuah permainan kok. Allah juga sampaikan itu. Ya, dunia ini adalah sebuah permainan, maka ayo berperanlah kita sebagai tokoh utamanya, teman-teman. Ini tips yang insya Allah luar biasa. Sudah saya praktekkan dan sudah saya share ke jutaan ya, jamaah saya, ke jutaan member Terapi Langit dan banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Yuk, dunia ini permainan ya. Teman-teman, kita akan dapat poin-poin ketika kita bisa melakukan misi-misi. Sholat, ya alhamdulillah ya Allah, ini berpoin ini. Ya. Teman-teman mungkin waktu kecil sering main apa ya, namanya Tetris, Mario Bros ya. Terus main apa lagi tuh? Yang zaman-zaman dahulu Nintendo ya. Terus kemudian ada Sega, kemudian hari ini PS, terus di game Android, itu kan biasanya mendapatkan poin-poin. Ya, ada Mobile Legend tuh. Saya nggak hafal permainan-permainan sekarang ya. Ada Mobile Legend, macam-macam lah. Tujuannya pun mendapatkan poin-poin kan. Ketika membasmi musuh dapat poin sekian, ya. Terus kemudian Game Watch. Terus kemudian ketika mendapatkan apa tuh? Mahkota, terus kemudian mendapatkan buah-buahan atau apa, dapat poin-poin ya kan. Nah, maka teman-teman di dalam kehidupan ini pun kita akan mendapatkan poin-poin. Poin-poin, ya Allah sholat ya, sholat tahajud. Wah, ini berpoin nih, yang dimaksud adalah pahala, ya kan. Terus kemudian memaafkan orang lain. Wah, ini poin lagi nih. Ding. Kita bikin permainan seru aja nih. Wah, ini asik nih permainan. Saya tokoh utamanya dan saya harus menyelesaikan misi di dalam kehidupan ini. Ini sudah masuk terapi ya teman-teman ya. Ini sudah masuk dalam terapi apa? Terapi pemikiran. Jadi, wah ini berpoin nih. Nanti insya Allah pasti, nah lawan besarnya apa? Musuh besarnya adalah ketika sakaratul maut teman-teman. Ini akhir dalam kehidupan kita, dalam game ini, ya kan, anggap sebuah permainan. Musuh besarnya biasanya kan kalau sudah level terakhir, ya dalam sebuah permainan game, level terakhirnya apa? Musuhnya gede gitu kan.
monster gede banget, senjatanya lengkap, terus kemudian apa lagi tuh? Pokoknya berat dikalahkan. Ya serbu dengan tembakan, gitu. Kita harus mengumpulkan senjata-senjata selama perjalanan sambil ini ya, menuju ke musuh besarnya. Kita biasanya harus mengumpulkan senjata-senjata kan. Senjata apa kumpulkan? Atau kumpulkan koin biar bisa beli senjata. Nah, sama dengan kehidupan ini teman-teman. Kita harus mengumpulkan senjata-senjata kehidupan, ya, iman kita kumpulkan. Kemudian ikut kajian, wah nambah poin. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan musuh besar kita kelak di akhir game kehidupan kita. Ya, di akhir game kehidupan kita. Apa itu musuh besarnya? Yaitu saat sakaratul maut, itulah puncaknya ketika iblis akan menyesatkan kita. Dengan cara apa? Menghalangi kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu musuh besar kita, musuh utama kita nantinya ketika sakaratul maut, teman-teman. Jadi, jangan dikira ketika sakaratul maut itu berat. Jangan dikira ketika sakaratul maut itu ringan mengucapkan la ilaha illallah. Ada banyak ya kisah-kisah para dokter, para perawat, para mereka keluarga yang menunggu keluarganya saat sakit, saat sakaratul maut. Ada orang yang begitu sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang begitu ringan. Ya. Kalimat terakhir dalam hidup kita ini yang insya Allah menjadi kunci surga ya teman-teman. Ini adalah kalimat tauhid. Dan ini tidak perlu menggerakkan bibir sebetulnya. Coba teman-teman ucapkan ya. Tidak perlu menggerakkan bibir. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena apa? Saking beratnya sakit yang dirasakan ya. Sehingga Allah ini sebetulnya sudah meringankan ucapan la ilaha illallah begitu. Nah, ada yang begitu berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada yang begitu ringan. Tergantung apa? Amalan keseharian seperti apa. Orang-orang yang jarang menjalankan sholat, tidak mau taat kepada Allah, banyak mengerjakan kemaksiatan, itu bisa jadi akan sangat berat ketika sakaratul mautnya. Mengucapkan la ilaha illallah itu sangat berat sekali. Karena saking sakitnya ya. Saking sakitnya malaikat mencabut nyawa kita. Kalau begitu berat silakan, yang penting ya diusahakan sebisa mungkin la ilaha illallah. Maka berbahagialah ya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah mereka mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Kita harusnya iri dengan orang-orang seperti itu. Yang mati ketika bersujud, teman-teman. Meninggal ketika dalam kondisi membaca Al-Quran. Meninggal ketika setelah bertaubat. Maka teman-teman, mari kita jadikan cita-cita tertinggi kita adalah husnul khotimah. Belum Kak Rari. Jadikan cita-cita tertinggi kita adalah pengakhiran yang baik, husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita ketika kita dalam kondisi membaca Al-Quran, memeluk Al-Quran. Ketika dalam kondisi sujud, ketika kita berpuasa. Bukan ketika kita bermaksiat. Maka teman-teman, yuk ya yakini takdir Allah indah. Kita sekarang sedang dalam permainan hidup yang berpoin. Nah sekarang kita yakini Allah. Allah benar-benar ada. Seringkali kita nggak yakin dengan Allah. Sebentar ya, 2 menit lagi insya Allah kita terapi. Dan ini sudah bagian dari terapi pemikiran. Terapi pemikiran itu jauh lebih penting agar kita lebih kuat imannya teman-teman. Ya. Jadi seringkali kita ini nggak meyakini pertolongan Allah karena apa? Allah nggak kelihatan, teman-teman. Ayo sekarang kita pakai logika kita. Walaupun untuk mengimani Allah jangan pakai logika ya. Tapi ini sebagai sebuah pendekatan. Jadi begini, kenapa sih Allah tidak kelihatan? Sehingga efeknya ketika Allah nggak kelihatan, kita seringkali nggak yakin. Nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan pertolongan Allah. Kita yakinnya kepada sesuatu yang kelihatan, kepada orang-orang ya yang menurut kita bisa dimintai pertolongan. Ya, misalkan kita minta tolong kepada ustadz, kiai atau siapa yang kita anggap punya kekuatan.
Pak Ustadz tolonglah saya, tolong banget. Kita lebih cenderung minta tolong kepada orang yang kelihatan. Padahal seharusnya kita minta tolong itu langsung kepada Allah. Nah, Allah kita sudah paham ya makna Allahu Akbar. Ya kan? Artinya apa? Allah Maha Besar. Sesuatu yang saking besarnya itu seringkali nggak bisa kita lihat. Kita bisa melihat, masih bisa melihat wujud bentuk bumi. Karena apa? Ada di situ satelit yang kemudian mempotret. Tapi di atasnya itu, kita tidak bisa melihat wujud utuh alam semesta kan? Karena apa? Karena saking besarnya alam semesta ini. Ciptaannya saja begitu dahsyat luar biasa, ya. Apalagi sang penciptanya, teman-teman. Saking besarnya kita tidak bisa melihat wujud zatnya Allah seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak terlihat? Alasannya adalah Allah itu anti kritik. Ya, tidak bisa dikritik, tidak bisa kemudian kita komentarin. Bayangkan kalau Tuhannya kelihatan, ya. Yuk, kita pakai logika. Bayangkan kalau Tuhannya kelihatan. Misalkan seandainya ya, ada agama tertentu yang Tuhannya misalkan bentuknya kotak. Ya, misalkan ini segala contoh. Ini Tuhanku misalkan ya. Ini agama lain yang Tuhannya berbentuk kotak. Ya, maka kita pasti akan ketawa kan? Tuhannya kok kotak ya? Tuhannya kok lucu ya? Tuhannya kok imut-imut gitu? Tuhannya kok dibikin sendiri? Misalkan patung-patung, ya. Ada yang kemudian menuhankan patung. Jadi, Tuhannya kok bentuknya begitu? Tuhannya kok lucu gitu? Bisa dikritik. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah tidak bisa dikritik, teman-teman. Karena tidak kelihatan. Kak Evi, ini sudah termasuk terapi, ya. Cara menghilangkan rasa ketakutan dan kegelisahan ini sedang kita sampaikan, ya. Jadi Allah itu tidak bisa kita kritik, tidak bisa kita komentari karena apa? Allah sempurna. Allah begitu sempurna, tidak terlihatan, sehingga tidak bisa kita kritik. Pokoknya Allah itu maha sempurna, maha segalanya, luar biasa, Masya Allah. Beda kalau Tuhannya kelihatan, ya kan? Tuhannya kok bentuknya bulat sih, misalkan gitu ya. Tuhannya kok bentuknya walaupun gede banget gitu kan, setinggi misalkan gunung. Tuhannya kok ukurannya cuma segitu, malah gedean bulan gitu ya. Nah, maka teman-teman, ya kita yakini bahwa Allah ini benar-benar nyata dan Allah akan selalu menolong kita. Ya. Ya, sebaiknya tetap berpikir positif ya, jangan memprotes Allah. Bisa jadi masalah yang Allah titipkan kepada kita ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, seperti Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian ya membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui, maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayo teman-teman, kita tutup dengan terapi ya. Kita akhiri sesi ini dengan mempraktekkan terapi Al-Quran. Saya izin menutup komentarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai praktekkan terapi Al-Quran. Yang ingin komentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, terapinya agak terlambat. Ya, kita praktekkan sekitar 5-10 menit. Yuk, pegang dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim yuk. Sambil diusap. MM Gibran ya, siapkan air. Nanti airnya bisa diminumkan. Yuk teman-teman, usap dada kita. Teman-teman boleh dengan terbuka matanya, boleh dengan terpejam, bebas, silahkan. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan lewat mulut, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ingin lebih khusyuk, silahkan bisa dengan terpejamkan mata. Yuk kita ucapkan kalimat kekuatan kepada diri kita sendiri. Bismillah ya Allah, ikuti ucapan saya teman-teman. Bismillah ya Allah, izinkan aku menjemput anugerah indahmu ya Allah.
Izinkan aku menyambut keajaiban-Mu ya Allah. Izinkan aku tetap bahagia ya Allah. Kuatkan fisikku, kuatkan hatiku, kuatkan imanku ya Allah. Kuatkan imunku ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah, agar kuat menghadapi setiap ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan ya Allah pada diri ini yang mulai lelah ya Allah. Ya Allah, hilangkan lelah ini. Hilangkan rasa putus asa ini ya Allah. Bukan aku kalau putus asa. Bukan aku kalau pesimis. Ya Allah, aku hamba yang optimis. Optimis menyambut masa depan dan takdir indah-Mu ya Allah. Ya Allah, bersamai kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Rob. Ya Allah, bimbing kami menuju jalan-Mu yang lurus, menuju kebahagiaan dari sisi-Mu ya Allah. Berilah ketenangan hati. Aku hamba yang tenang, hamba yang sabar, hamba yang kuat. Aku tangguh ya Allah, aku tangguh. Aku selalu bisa memperbaiki diri, memperbaiki sikapku, memperbaiki lisanku, memperbaiki hatiku, memperbaiki amalan-amalanku, memperbaiki semuanya yang ada di dalam diriku ya Allah. Ya Allah, ucapanku adalah ucapan yang positif. Aku tidak mengatakan sesuatu kecuali hanya kalimat-kalimat kebaikan, bukan kalimat keputusasaan. Hatiku tidak merasakan apapun, melainkan perasaan positif, perasaan kebaikan. Ya Allah, jauhkan kebencian dari hatiku ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati ini ya Allah, kuatkan ya Allah. Mudahkan kami menghadapi setiap takdir-Mu ya Allah. Mudahkan kami menyelesaikan setiap masalah kami. Bimbing kami ya Allah dengan cahaya-Mu. Ya Allah, aku magnet rizki yang berlimpah. Aku magnet kebaikan yang luar biasa. Aku dikelilingi orang-orang yang penyayang ya Allah. Aku dikelilingi orang-orang yang mencintaiku, yang menyayangiku, dan aku pun mencintai mereka. Ya Allah, keajaibanku begitu dekat. Takdir indahku ada di hadapan mataku. Rizkiku ada di sekitarku. Aku siap hari ini, detik ini ya Allah, menyambut keajaiban dan takdir indah-Mu ya Rob. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Buka mata teman-teman. Yang ingin menangis silakan tangiskan, jangan ditahan ya. Yang ingin teriak silakan keluarkan ya. Yuk kita berdoa kepada Allah. Kita ucapkan ikrar pemutus ikatan sihir. Barangkali ada di dalam diri kita. Ada suatu yang ya, ada suatu gangguan negatif yang ada di dalam diri kita, baik sihir, penyakit ain ataupun gangguan jin. Nah, penyakit ain ini yang seringkali melemahkan hati kita, menjadikan kita putus asa, kemudian menjadikan kita kecewa, sedih luar biasa, atau bahkan sakit-sakitan, atau bahkan rumah tangga kita mulai berantakan gara-gara penyakit ain. Maka kita ucapkan ikrar, ya, penghancur penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan dengan mantap teman-teman ya. Dengan cukup keras, dengan yakin, saya yakin-yakinnya Allah akan menolong kita. Bismillah ya Allah. Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim, Engkau ya Aziz, Engkau ya Jabbar, ya Nur, ya Fattah,
Ya Matin, Ya Salam, Ya Allah, Bismillah, Ya Allah. Pada kesempatan pagi ini, ya Allah, izinkan aku berikrar. Aku berlepas diri dari perbuatan leluhurku. Apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, belajar ilmu kebal, dan belajar keilmuan yang melanggar syariat-Mu, ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka, ya Allah, mendatangkan jin masuk ke dalam tubuhku, masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah. Keluarkan, ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, aku tidak ridho, ya Allah, dengan jin yang ada di dalam badanku. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air jika sudah menyiapkan air. Kalau belum, tidak jadi masalah. Kemudian, lanjut ya, kita bacakan, ikuti bacaan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kalian keluar. Silahkan kalian menjauh dari badanku. Takutlah kepada azab Allah. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke telapak tangan. Ya Allah, jika di badanku, ya Allah, ada penyakit ain, ada gangguan sihir, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, hancur leburkan ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan kita. Bismillah. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke badan kita. Bismillah, Allah Akbar. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau muntah silakan dimuntahkan ya, jangan ditahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum,
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian usapkan seluruh badan teman-teman. Ke muka, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Kemudian ke sini ya, ke kedua tangan, bismillah Allahu Akbar, dari pundak belakang sini, bismillah Allahu Akbar. Kemudian ke dada, turun ke perut, bismillah Allahu Akbar, terus turun ke kaki, terus ke telapak kaki. Yuk, ucapkan lagi. Setelah sudah, bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah, tiupkan. Yuk, tempel di dada dan perut, usapkan. Sambil ucapkan, ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Keluar wahai musuh Allah. Tarik ke atas, sambil tarik ke atas, bismillah, 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 bismillah. Sambil di tenggorokan, ucapkan bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai gangguan sihir dan penyakit ain. Kemudian batuk-batukan. Dorong ke depan, buang. Seperti itu. Ya teman-teman, silakan diusap perut dan dadanya seperti ini ya. Diusap ringan, silakan dengarkan ayat-ayat saya. Ya Allah, jadikan ayat ini ya Allah ayat penghancur penyakit ain, sihir dan gangguan jin di dalam badan saudara kami yang menonton tayangan ini. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar dari badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan penyakit. Bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن المنافقين في درك الأسفل من النار إن المنافقين في درك الأسفل من النار إن المنافقين في درك الأسفل من النار الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Teman-teman silakan pegang pinggangnya, ditepuk-tepuk, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, tepuk-tepuk sambil dipijat ya, pijat kemudian tepuk-tepuk, Bismillah Allahu Akbar. Atau pegang bagian yang terasa sakit, yang kebas, yang kesemutan, yang mati rasa, ada sesuatu yang bergerak di area tertentu, silakan langsung dipukul-pukul ya. Misalkan di tangan seperti ini ada sesuatu yang kebas di situ, ada sesuatu yang mengganjal, silakan tepuk-tepuk. Kalau di leher diusap ya, diusap terus kemudian batuk-batukan. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw anin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Yuk teman-teman dirasakan daerah mana yang ada reaksinya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nazah berarti pakai air, nanti airnya disiramkan ya ke seluruh rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam ada Kak Firda. Kita pagi malam ya, pagi jam 6, terus kemudian malam jam 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa ishi wa anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri wa min syarri kulli nafsin aw anin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. La haula wala quwata illa billah. Air untuk diminum ya, air untuk diminum. Seperti itu. Ya, masuk ke dalam grupnya dulu teman-teman. Silakan diminum airnya kalau yang tidak puasa ya. Kalau yang tidak puasa silakan. Oh, yang pegel bagian pundak, ya sudah pundaknya ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, teman-teman silakan mulai tepuk-tepuk ya. Biasanya setelah ruqyah ini baru terasa reaksinya tuh.
Ada yang belum mual ketika ruqyah, setelah ruqyah selesai baru mual biasanya. Yuk, boleh tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau merasa capek seluruh badan, nah ini banyak faktor ini. Bisa jadi medis, bisa jadi non medis. Cek medis dulu coba teman-teman ya. Cek medis dulu kalau misalkan ada keluhan. Nah, coba teman-teman sering praktekkan ya. Terapi-terapi itu sudah saya share di video-video ya. Dari mulai terapi jari, genggam, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Seperti itu, satu-satu. Ini insya Allah nanti badannya seger. Ya, badannya seger, nggak kurang satu apapun. Insya Allah ya. Oke. Yang kena myom, kena apapun itu, fokus terus mengikuti terapinya dan masuk ke dalam grup. Cara masuk ke dalam grup, ya. Cara masuk ke dalam grup begini teman-teman. Silakan teman-teman. Ini kan live-nya ya. Pencet di pojok kiri atas. Pojok kiri atas foto profil saya. Ini ada tulisan Terapi Langit, sebelahnya ada foto profil. Dipencet saja, diklik. Terus kemudian di sini muncul seperti ini, ditekan saja seperti ini. Nah, maka ini menuju ke profil. Yang dari tadi komentar belum dijawab, mohon maaf ya. Silakan langsung saja kirim pesan. Yuk, kirim pesan ke sini ya. Ini ada tulisan pesan atau message ya. Kalau bahasa Inggris message, kalau bahasa Indonesia pesan. Terus kemudian silakan ketik di sini kirim pesan gitu ya. Terus kemudian bagi yang masuk ke dalam grup, bagi yang mau masuk ke dalam grup, silakan di sini ada tulisan ya, grup terapi gratis tuh. Ada tulisan Terapi Langit. Ya, ada tulisan Terapi Langit. Ini kebalik videonya. Ada tulisan Terapi Langit. Kelihatan teman-teman ya? Tulisan Terapi Langit. terapilangit.com. Ini ya. terapilangit.com. Seperti itu. Nah, silakan dipencet. Setelah inner pause merasa bisa menikmati masalah, terasa ringan. Ya, memang efeknya seperti itu ya. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke menuju halaman. Ya. Ya, ini terapinya, Kak. Kak Mahika, ini terapinya. Sedang kita praktekkan ini. Dan silakan teman-teman masuk ke dalam grup ya. Jadi ini terapi kita memang fokusnya adalah mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ya teman-teman ya. Sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan mengubah kehidupan kita lebih baik. Walaupun saat ini kita sedang ya tertatih-tatih, terseok-seok gitu, sampai kemudian ngesot-ngesot ya di dalam menghadapi ujian kehidupan. Maka teman-teman nggak apa-apa dengan kengesotan kita, asal jangan suster ngesot gitu ya. Kengesotan kita ini dalam menghadapi masalah sampai kemudian merangkak, sampai macam-macam guling-guling ya. Aman teman-teman, yuk hadapi dengan ujian, hadapi dengan senyuman. Ya, hadapi dengan senyuman. Tadi kita sudah melatih bagaimana agar kita bahagia, agar kita yakin dengan takdirnya Allah. Nah, teman-teman lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi, silakan masuk ke dalam grup. Di sini ada paling atas ini grup terapi ya, untuk mengubah hidup lebih baik ya. Ya, sampai jumpalitan, sampai salto-salto gitu ya. Apa ini? Oh, pelanggaran teman-teman. Pelanggaran, jangan-jangan gara-gara bahas Palestina ini. Pelanggaran. Teman-teman ya, ini silakan masuk ke dalam grupnya, gratis, syaratnya 2. Syaratnya silakan teman-teman siap ikuti terapinya sampai benar-benar teman tenang ya. Biasanya kalau masalah selesai tenang, teman-teman pasti betah di grup. Ya kan? Karena di grup itu banyak saudaranya, bisa curhat setiap Jumat sore, bisa curhat dengan admin. Terus teman-teman yang punya hutang ada di sini, yang punya hutang. Ini Kak Mahika sedang kita share caranya. Kita ulang ya. Ayo diperhatikan. Perhatikan anak-anak ya. Pak Guru ini sedang menyampaikan cara masuk ke dalam grup. Yuk, anak-anak dari TK Terapi Langit yuk. Silakan. Vertigo. Untuk vertigo Kak Ima silakan ikuti dulu terapinya. Rutin, pagi malam. Gitu ya. Suami sudah sembuh tapi masih lemas. Iya Kak Nurmi. Biasanya kalau setelah keluar ada sesuatu dari dalam badannya itu keluar, biasanya badan memang lemes. Gitu ya. Cara masuk ke dalam grupnya, ini kan anggap ini
tayangan di handphone kita masing-masing ya. Di pojok kiri atas itu ada tulisan terapi langit, sebelahnya ada foto profil saya. Silakan diketuk saja, diklik, ditekan. Nah, di sini tekan lagi nih, ditekan. Nah, terus kemudian teman-teman yang ingin japri, ingin DM, ini kirim pesan di sini ya. Pesan tuh, ada tulisan pesan ya. Klik pesan. Tapi kalau ingin gabung grupnya, ya karena malu dengan saya, ada yang malu dengan saya? Wah, malu, sungkan mau japri. Ada loh ternyata loh. Jadi ada pesan gini, setelah sekian lama menahan diri, mau japri, mau DM, takut nggak dibalas, khawatir, malu, dan seterusnya takut. Akhirnya saya memberanikan diri japri. Kok bisa-bisanya ada yang malu, ada yang sungkan. Ya, tolong teman-teman, ya, saya ini manusia biasa. Kalau teman-teman malu, ya, anggap saya itu sebagai orang lain. Anggap saya sebagai saudara sendiri ya, teman-teman. Nah, silakan. Nah, masuk ke dalam grup di sini ada tulisan terapi langit tuh, terapilangit.com. Begitu. Japri itu jalur pribadi Kak Maulana. Japri itu kirim pesan. Bahasa enaknya apa sih selain japri? Kirim pesan. Ya udah kirim pesan deh. Kirim pesan yuk. Kirim transferan juga boleh ya teman-teman ya. Nanti kita salurkan ke pondok. Oke teman-teman, ini kirim pesan. Terus kemudian di sini ada terapilangit.com. Perlu ke dokter? Nggak perlu, insya Allah tidak perlu. Itu karena gangguannya non medis. Ya, masuk, klik terapi langit. Oke. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman ya. Siap sehat, harus semangat dong. Hidup itu harus semangat. Hidup itu asik loh kalau dihadapi loh. Walaupun bikin stres serius, saya juga punya masalah teman-teman. Jangan dikira coba teman-teman yang punya masalah. Saya juga punya masalah, ini saya pengen nangis ya Allah. Tapi saya hadapi dengan senyuman. Ya. Dikira saya nggak punya masalah, dikira saya bebas masalah gitu. Enggak. Jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap diri saya. Wah, ini coachnya sungguh nyaman hidupnya, sungguh tentram, bahagia. Enggak, itu menurut Anda gitu kan. Saya punya masalah yang mungkin barangkali teman-teman menghadapi masalah saya nggak akan sanggup gitu ya. Saya selalu senyum dikira nggak punya masalah. Punya masalah gitu. Hanya saja saya nggak mau kelihatan, ya kan? Nggak mau kelihatan punya masalah. Harus jaim dong, ya kan? Masa motivator, masa peruqyah kelihatan stres. Walaupun sebentar lagi akan saya buat konten ya. Jadi kontennya gini, POV, point of view. Tahu teman-teman POV ya, kondisi. Jadi gini judulnya. Ketika elu capek dengan masalah, sementara elu adalah seorang motivator, seorang peruqyah, seorang terapis. Jadi saya kayak gini. Aduh, ya Allah. Begitu, nantilah tunggu kontennya ya. Jadi agar teman-teman paham bahwa setiap orang itu punya masalah, gitu ya. Termasuk ya setiap orang begitu. Semakin tinggi derajat keimanan kita, semakin banyak masalah. Ya. Teman-teman, ini masuk ke dalam grup, saya tunggu ya. Terus teman-teman yang punya hutang, ada di sini punya hutang? Ayo, yang punya hutang silakan sampaikan. Ada yang punya hutang? Ada yang pingin 1 miliar per bulan? Ada yang kalau ada silakan ucapan saya 1 miliar per bulan teman-teman. Ada? Ada yang pingin sukses, ada yang pingin kaya, ada yang pingin 1 miliar per bulan? Sama teman-teman, saya juga pingin. Ada yang punya masalah hidup yang begitu berat? Ya, begitu berat. Ayo merapat ke Jogja. Kita nangis bareng. Ya, yuk merapat ke Jogja, ya kita ketemuan, kita nangis bareng, kita kumpul terus nangis bareng. Ya Allah. Ya, nangis bareng itu asik loh. Ya. Jogjanya di Sewon Bantul, Kak. Sewon Bantul. Yuk, belajar tersenyum, paksakan. Kalau nggak bisa senyum, paksakan gini. Angkat dengan jari. Ayo tersenyum. Wahai diriku, senyum dong. Tersenyum. Ya, mumpung saya masih di sini, ya. Memang harus nangis. Nangis boleh kalau mengingat dosa-dosa kita, ya. Iya, menangis masal. Nangis berjamaah, ya teman-teman ya. Nangis secara berjamaah. Teman-teman yang ingin lunas hutang, yang ingin belajar bisnis, ingin membangun sumber penghasilan, saya siap mendampingi teman-teman, ya, sampai kita sukses bareng, bukan dunia ya.
sampai Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Asyik loh. Jadi kita ngumpul bareng itu bukan hanya sekedar di room life begini. Ini kan kita sama aja ngumpul bareng ya. Ngumpul bareng walaupun ngumpulnya di masing-masing tempat gitu. Sekarang saya jadi mudah menangis, nggak apa-apa kalau mudah menangis karena mungkin ingat dosa ya, ingat kita jauh dari Allah, ingat amalan kita begitu kurang ya, ingat kita nggak siap kalau nyawa kita dicabut sementara masih ada anak-anak kita yang kecil-kecil yang lagi lucu-lucunya gitu ya. Nggak apa-apa, itu menangis bentuk Allah lembutkan hati kita gitu. Ada gelembung kecil. Oh, ada gelembung kecil-kecil, maksudnya di mana tuh? Mengerikan. Benarkah itu Ferguson? Masih aja cegukan. Oh ya, masih terus ya. Kalau cegukan coba ya, pegang satu persatu jarinya. Bismillah. 3 menit ya, 3 menit. Ya, sambil ngetik sambil nangis. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yuk kita belajar bahagia yuk. Mumpung ini saya masih agak longgar waktunya, saya siap membersamai teman-teman. Teman-teman yang nggak punya sahabat, yang merasa sendirian, sebatang kara ada. Saya hidup sebatang kara di dunia ini. Begitu tersiksa batin ini. Jangan kemudian ucapkan begitu ya. Nangis sambil tersenyum. Gimana coba nangis sambil tersenyum? Coba saya peragakan ya. Nangis sambil tersenyum. Susah teman-teman. Saya ini mohon maaf ya, jangan dimasukin ke dalam hati. Saya ini sedang mengajak bahagia teman-teman. Tapi mohon maaf, saya bukan pria penghibur ya, na'udzubillah. Jadi saya ini tujuannya adalah agar membuat teman-teman bahagia dulu. Walaupun bahagianya sementara gitu ya. Yuk, bismillah. Bersamai Allah. Ini Kak Wahyu gaje sekali, habis senyum menangis. Kalau dipijit-pijit jari terus kentut itu gimana? Untung komentarnya setelah terapi selesai. Kalau pas terapi saya bisa ngakak ini. Saya pingin nangis tapi nggak bisa. Apakah sudah mengering air matanya, Kak Ratna? Yuk, teman-teman japri ya. Yang mau curhat japri silakan nanti insya Allah. Ya. Teman-teman, kalau japri insya Allah nanti saya jawab ya. Saya jawab, ada yang begini, pertanyaannya panjang lebar, kayak novel. Jadi saya kalau jawab pertanyaan teman-teman, itu kayak novel loh, banyak banget serius. Kayak saya scroll gak habis-habis. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya satu jawabannya. Sudah cerita panjang, coach, saya ini begini masalah rumah tangga, suami ngancam cerai, anak kebutuhan khusus, sakit di badan, terus utang di mana-mana, terus kemudian dimusuhi orang tua mertua, ini rumah juga mau disita dan seterusnya. Saya habis ditipu orang, panjang banget. Saya jawabannya pendek. Bersabarlah. Bersabarlah, insya Allah ada pertolongan Allah. Ya insya Allah nggak sependek itu ya teman-teman, walaupun ada. Karena memang kadang saya lelah teman-teman ya. Tapi saya berusaha menguatkan diri. Lelahnya itu bukan karena lelah menerima masalah teman-teman. Tapi lelah bacanya panjang banget. Tolong dong teman-teman, kalau mau curhat panjang, ya itu pakai voice note. Pakai rekaman suara. Kalau rekaman suara ini bisa saya percepat soalnya. Tapi kalau kayak novel, itu mata saya sampai gitu kan, kayak mau muter-muter gitu. Oke teman-teman ya, japrinya kemana? Ke sini dulu, ke akun saya. Ya, ke akun saya. Terus kemudian di sini ada tulisan message atau pesan. Oke, silakan pesan. Jangan pesan batagor ya. Jangan pesan nasi goreng. Jangan pesan mie goreng. Silakan pesan di sini, kirim pesan maksudnya ya. Nanti izin japri. Silakan, saya tunggu japrian teman-teman ya. Kayak baca koran. Iya betul Kak Anggra ini. Panjang-panjang curhatannya itu. Saya juga manusia. Masalah teman-teman itu tertransfer ke diri saya. Saya pingin nangis sebetulnya ya. Masalah yang teman-teman hadapi itu tertransfer ke saya. Masih mending transfer uang. Teman-teman kalau mau transfer uang boleh ya. Nanti kita salurkan ke pondok pesantren. Kalau ingin sinergi bisnis, yuk biar teman-teman bahagia. Iya. Aduh. Kenapa ini? Ada pelanggaran teman-teman. Ada pelanggaran. Pelanggaran terus. Teman-teman yang ingin sinergi,
yang lelah dengan kehidupan ini, ayo alihkan dengan sibuk berbisnis. Oke? Sibuk berbisnis itu menyenangkan. Sibuk berbisnis menyenangkan dan bisa mengalihkan masalah-masalah hidup kita yang tadinya sedih karena sibuk bisnis ya, nangani customer, itu jadi bahagia loh. Terus yang tadinya dompetnya tipis nanti jadi tebal, jadi bahagia. Saya yakin teman-teman, ini yang sedih banget biasanya sudahlah suaminya aneh-aneh, ya kan? Sudahlah ada sakit di badan, sudahlah anaknya mungkin berkebutuhan khusus, ada hutang, rumah kontrak, ditambah lagi rekeningnya, saldonya tipis. Ya nggak? Dompetnya tipis. Coba bayangkan, teman-teman rekeningnya full, ya, ada berapa digit tuh? Minimal 7, 8 digit. 7 sampai 8 digit. 7 digit itu berapa? Jangan 7 digit, kalau 7 digit 1 juta pun 7 digit ya. Ya, 8 digit lah. Bayangkan teman-teman di rekeningnya itu ada 8 digit. Bayangkan teman-teman di rekeningnya itu ada 8 digit. Di atas berapa? 10 juta. Ya. 10 digit. 10 juta masih kecil ya? Ya udah bayangin lebih banyak deh. 10 digit, 11 digit. Yuk bayangin dulu. Teman-teman walaupun kayak apapun kondisinya, kalau rekeningnya tebel kan happy ya. Walaupun suaminya misalkan nakal, hadapi dengan senyuman. Yes, lampiaskan dengan apa? Dengan shopping. Nah ini hobinya akhwat, perempuan, emak-emak. Shopping itu bisa menyehatkan mental. Betul atau betul banget? Nah, teman-teman shopping terlarang nggak? Boleh sebetulnya ya. Teman-teman hobi shopping itu boleh banget. Bahkan saya sarankan, teman-teman silakan belanja. Yuk, targetkan jadi gini. Kita ada sebuah ilmu namanya kuantum ruang kosong. Nah, ini besok, nanti malam kita sampaikan deh, kuantum ruang kosong. Ya, karena ini sudah menipis penontonnya. Sebentar lagi kita bubar ya. Jadi gini, salah satu kuantum ruang kosong adalah menyiapkan dulu wadahnya. Menyiapkan dulu wadahnya. Luar negeri bisa bergabung, Bunda Mia. Silakan. Kuantum ruang kosong menyiapkan wadahnya dulu. Misalkan begini. Teman-teman pakai marketplace. Pakai marketplace, hobinya apa? Nambah ke keranjang, ya. Tapi nggak CO-CO, lanjutkan hobi itu. Lanjutkan hobi itu, nambah ke keranjang. Nambah keranjang, nambah keranjang. Ih, gamisnya cantik banget, tambah keranjang, ya. Ih, cantik banget tasnya. Klik. Ih, ada model baru ini. Jam tangan, ih kacamata keren. Nah itu, tambah ke keranjang. 99 plus. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan hobinya. Jangan kemudian cuma tambah keranjang, buka lagi keranjangnya, ya. Kemudian dilihat, kemudian direnungkan, lihat baik-baik detailnya, ya. Ini saya sedikit ngajari dunia, nggak apa-apa ya. Karena gini, ada Kak Dewi. Jadi gini, ketika nanti teman-teman di rumah numpuk barang-barang yang sudah tidak terpakai, sumbangkan. Itu. Kita boleh koleksi barang-barang, tapi yang lama sumbangkan. Itu insya Allah jadi amal jariah. Ya, kita hobi belanja, tapi kemudian di saat yang bersamaan, kita hobi sedekah. Jangan dijadikan koleksi. Oke, setuju ya? Ini siapa teman-teman, ibu-ibu yang punya koleksi sepatunya 100 pasang? Ada garam rukyah Kak Dewi, nanti bisa CO di sini, di showcase ya. Silakan teman-teman bisa CO di showcase. Showcase-nya itu pokoknya kunjungi profil saya, terus kemudian di sini ada shop ya. Shop, nah di situ ada, scroll saja, ada garam rukyah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua produknya, insya Allah. Begitu. Kak Nandang pakainya serum, tapi serumnya belum ready ya. Insya Allah nanti pekan depan sudah ready. Ada yang punya koleksi sepatu 100 pasang, padahal kakinya cuma 2, mau dipakai di mana? Di tangan aja masih sisa sepatunya tuh. Bajunya numpuk-numpuk, kalau dicek, ya saya yakin banyak yang nggak kepake. Yuk sumbangin yuk. Sumbangin. Ngapain sepatu banyak-banyak ya, mau dipakai di kepala, mau dicantelin di telinga, gitu. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau yang ada, misalkan, ya ada stok tuh, sumbangin.
Dengan nyumbangin pasti nanti datang lagi teman-teman. Ini namanya kuantum ruang kosong. Gitu ya. Kak, ya mugni, obat gatal-gatal akibat pembekuan darah. Japri dulu, nanti kita bantu diagnosa ya. Japri dulu, silakan kirim pesan ke akun saya. Begitu. Nah teman-teman yang ingin sinergi bareng membangun bisnis, yuk silakan kirim pesan. Insya Allah nanti kita akan pandu membangun bisnis. Kita rutin live ya, Zoom, Senin Kamis. Senin Kamis. Ya kita, untuk hari ini belum dulu ya. Senin depan, karena kemarin kita baru saja Zoom gitu. Untuk nyeri sendi pakai ini. Mana produknya? Pakai, wah saya nggak nyiapin teman-teman. Nyeri sendi itu pakai namanya susu kambing etawa. Saya sampelnya, oh ada nih. Sebentar, kok nggak kelihatan ya? Pakai ini nyeri sendi ya, untuk asma pakai susu kambing etawa, insya Allah. Ya, insya Allah nanti akan bermanfaat. Manfaatnya double-double. Teman-teman mendukung program pondok kami, terus kemudian teman-teman dapat kesembuhan, gitu. Oke, nanti kita ajarin bagaimana cara mengoptimasi marketplace. Syaraf kejepit, Kak Uut, musta'inah, ya. Silakan nanti ikuti dulu terapinya. Banyak testimoni sembuh syaraf kejepit setelah ikut ruqyah rutin. Tidak perlu beli herbal, ya. Cukup pakai air gratisan ya, pakai air gratis nanti diminum dan dioleskan di area yang syaraf terjepit. Habis ruqyah jadi mual, sedikit pusing. Ya, itu kemungkinan ada tanda-tanda gangguan sihir atau jin. Ya. Kalau puasa wudunya diawali kumur-kumur atau langsung wajah, tetap berkumur-kumur, ya. Kalau ragu-ragu jangan terlalu ditelan. Begitu ya. Kencing berbusa, cek ginjalnya, sudah diagnosa ke dokter belum? Stroke, Kak Ida Gusti, sudah japri saya belum? Ya. Silakan japri, nanti kita interview dulu, kita bantu diagnosa. Oke teman-teman yang ingin sinergi ya membangun bisnis, insya Allah nanti kita pandu dari nol. Minimal nanti teman-teman bisa pakai dulu produknya. Setelah pakai, nanti kan semakin yakin ya, oh produknya ternyata bagus, bermanfaat. Sehingga nanti bisa cerita kepada orang lain. Ceritanya itu jujur, bukan mengada-ngada. Misalkan, setelah anakku konsumsi madu ya, alhamdulillah jadi sehat, jadi lahap makan, begitu. Nah begitu ya teman-teman. Benjolan di kepala Kak Nur, ikut terapi saja nanti besok ya, nanti malam jam 20 dan besok jam 6. Nanti dipegang benjolannya sama dioles air ruqyah gitu. Kak Uut untuk cucu belum bisa bicara pakai ini, madu ruqyah anak. Ya. Kemudian mata buram, kita ada herbalnya, silakan Kak Supatmi bisa DM ya, bisa japri, kirim pesan pribadi ke di sini, ke akun profil saya. Diabetes Kak Emi, ada nanti bentuknya teh herbal ya, atau bisa jadi pakai kapsul. Kita ada kapsulnya, nanti silakan DM, nanti saya berikan linknya. Susu kambing, sebentar. Kak Nuryanti stroke silakan DM dulu ya Kak Nuryanti. Obat kaki kebas, bisa pakai susu kambing juga untuk kaki kebas. Susu kambingnya Kak Samiem, susu kambingnya ini sekitar 80-an, sekitar 70-80-an. Ya, silakan bisa dicek di keranjang kuning. Siap Kak Kriwul? Oh belum dikirim resinya. Oke nanti saya minta admin untuk kirim resi ya. Sudah enakan Kak Lina, tidak ngantuk, tidak muntah. Alhamdulillah. Oh ada benjolan, insya Allah nanti lama-lama tinggal soal waktu aja. Lama-lama ini kok benjolannya hilang. Mata minus Kak Ida nanti ada pakai herbal, bisa dikonsumsi rutin. Sakit perut bagian bawah, Kak Hayati ikuti ruqyahnya dulu secara rutin. Mata katarak Kak Ros, ada herbalnya nanti silakan japri ya. Saya berikan referensinya. Susu kambingnya Kak Yaya ini 250 gram. Kalau Terafit ini banyak sebetulnya manfaatnya ya. Jadi untuk berbagai macam keluhan, sebenarnya ini untuk anak tapi untuk semua usia bisa. Mana ya Terafitnya ya? Wah tidak ada, tidak saya siapkan. Jadi silakan untuk semua keluhan, untuk menghancurkan penyakit ain, penyakit yang tidak terdeteksi medis,
begitu ya, untuk menguatkan imunitas, begitu, karena sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jempol tangan kanan kadang kram, ya ikuti ruqyah secara rutin. Ke Lampung ongkirnya berapa Kak Samyam? Silakan coba ke showcase dulu ya, ke showcase dulu. Nanti pura-pura CO. Pura-pura CO, di situ nanti teman-teman lihat dulu ongkirnya berapa. Karena di sini saya nggak bisa menghitung. Yang bisa menghitung itu TikTok-nya, begitu. Oke teman-teman, sudah jam 7.47 yang belum saya balas, mohon maaf ya. Silakan nanti teman-teman japri atau kirim pesan pribadi. Cara aturan minumnya, Terafit itu langsung diteteskan ke bawah lidah. Ya, lidahnya diangkat, diteteskan ke bawah lidah. Seperti itu. Insya Allah nanti reaksinya cukup cepat ya. Benjolan di punggung, ya. Ikuti terapinya rutin pagi malam. Pagi jam 6, malam jam 20 insya Allah. Nanti malam kita ketemu lagi ya. Mohon maaf yang belum dibalas. Silakan DM teman-teman. Saya tunggu DM teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat semua. Manfaat Terafit untuk keluhan non-medis yang tidak terdeteksi medis. Untuk penyakit ain, sihir, begitu. Termasuk untuk membantu menghilangkan susuk, ya. Insya Allah nanti bisa ikhtiar dengan Terafit. Termasuk untuk anak-anak kalau speech delay, terlambat bicara, terlambat berjalan, itu bisa ikhtiar pakai itu. Oke teman-teman, saya tunggu konsultasinya ya, melalui DM, melalui Japri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses teman-teman dunia akhirat. Allah lunasi hutangnya. Allah jadikan teman-teman keluarga sakinah mawaddah warahmah yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang terbaik. Diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan ya berangkat ke Baitullah. Amin amin ya robbal alamin. Salam lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam insyaallah.